Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatul iman, nikmatul Islam. Panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, adik-adik bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan salawat salam marilah kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tadi kita sudah belajar tentang matematika. Pada saat pertemuan kali ini kakak akan belajar, kita akan belajar tentang SKI. Ada yang tahu apa itu SKI? Silakan, apa itu SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, betul. Tepuk tangan dulu. Untuk siapa namanya? Nah, tepuk tangan dulu. Ya. Sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu lagi? Apa itu SKI? Sudah tahu? SKI, sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama apa? Sejarah. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, Islam. Nah, sejarah ini yaitu suatu peristiwa atau suatu keadaan yang telah lalu, yang suatu peristiwa itu yang sangat penting. Nah, yang kemudian ini suatu yang dilakukan terus menerus, suatu yang dilakukan sebuah tradisi. Dan Islam ini, ada yang tahu apa itu Islam? Tahu Reza? Tahu Islam? Tuh, ayo Dian. Apa itu Islam? Ya, Islam itu suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariah-syariahnya. Jadi apa itu sejarah kebudayaan Islam? Ada yang tahu dari kakak sampaikan tadi? Ada yang tahu? Sejarah kebudayaan Islam adalah suatu peristiwa yang sangat penting, sebuah kebudayaan yang tentang agama Islam, yaitu seperti di dalam sejarah kebudayaan Islam itu ada kita belajar tentang apa aja? Apa aja kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam? Kisah Nabi. Ada lagi? Apa lagi kita belajar di sejarah kebudayaan Islam? Kisah Allah. Nah, yang lain ya. Ada lagi? Rasul. Ya, kisah Rasul. Ada lagi kisah berapa pula? Sidin. Ya, banyak sekali kita belajar tentang pelajaran SKI ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masa kejayaan Islam. Tahu kejayaan apa? Tahu? Kejayaan? Kejayaan itu suatu kemenangan, suatu kehebatan pada masanya. Nah, Islam itu pernah berjaya sebelum masa Eropa. Sebelum masa Eropa sekarang ini berjaya, Islam terlebih dahulu berjaya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu sejarah, di mana tempat Islam itu berjaya, apa penyebab Islam itu berjaya, apa penyebab Islam itu tidak lagi berjaya. Pada kesempatan ini kita akan belajar itu semua. Baiklah, sebelum kita belajar itu kita harus tahu dulu ada 3 periode dalam masa sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua itu periode pertengahan, yang ketiga itu periode modern. Ada yang bisa menyebutkan kembali? Yang pertama itu periode apa? Klasik, betul. Yang kedua? Pertengahan. Iya. Yang ketiga? Modern. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Periode klasik ini pada tahun 650 sampai 1250, dan periode pertengahan 1250 sampai 1800, dan periode modern dari 1800 sampai saat ini. Pada periode klasik ini, inilah yang disebut masa kejayaan Islam ataupun masa kebenangan Islam. Di sini terdiri 2 fase. Yang pertama fase perluasan wilayah, dan yang kedua fase perpecahan. Sedangkan periode pertengahan yaitu periode kemunduran umat Islam.
Di sini juga terdiri dua fase. Yang pertama fase kemunduran, yang kedua fase kemunduran ataupun hancurnya dua kerajaan. Yang ketiga periode modern yang disebut tadi, yaitu periode pembaruan ataupun kejayaan Islam kembali yang seperti saat ini. Teman-teman, adik-adik sekalian, pada masa klasik ataupun masa kerajaan Islam berjaya, terdapat dua kerajaan yang besar yang berjaya pada saat itu. Yang pertama kerajaan Umayyah, yang kedua kerajaan Abbasiyah. Pertama tadi apa? Umayyah, yang kedua apa? Abbasiyah, betul. Pada masa kerajaan Umayyah ini yang menjadi patokan dari kejayaannya yaitu dengan perluasan wilayah. Sedangkan dari Abbasiyah ini yaitu dengan perluasan ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada masa kejayaan Islam ataupun kemenangan Islam tidak bisa terlepas dari proses-proses, tidak terjadi secara langsung, melalui faktor-faktor. Di sini terdapat dua faktor dari dalam, faktor dari luar. Ada yang tahu faktor apa itu faktor? Faktor itu penyemangat ataupun pemotivasi dari kita. Ada dari dalam, ada yang di luar. Di luar contohnya dari alam dan lain sebagainya. Kalau di dalam contoh dari motivasi dari dalam diri kita sendiri. Apa saja faktor itu? Yang pertama, faktor karena pada zaman itu umat Islam sangat kuat dalam Islamnya. Umat Islam ingin maju terus, umat Islam ingin berkembang terus, sehingga terdapat dari faktor dari luar. Sedangkan faktor dari luarnya yaitu adanya pernikahan dari bangsa Arab dan bangsa lain. Nah, yang kedua ada penjemahan oleh bangsa-bangsa ataupun kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu banyak sekali yang penyebabnya bahwa kejayaan Islam itu terdapat proses-proses yang sangat panjang yang kita rasakan pada saat ini, yang adik-adik rasakan. Oleh karena itu, adakah yang ingin bertanya tentang apa yang kakak jelaskan tadi? Tidak ada? Adakah yang ingin bertanya? Akbar? Tidak ada, Reza? Tidak ada. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan, bahwa kesimpulan dari kita belajar pada hari ini yaitu kalau kita ingin cerdas, kalau kita ingin pintar, kita harus ada memotivasi diri kita, diri adik-adik, diri kakak dan lain orang sebagainya. Seperti kita taat kepada orang tua, kita belajar terus menerus sehingga kita mampu menjadi pemuda-pemuda ataupun menjadi anak yang soleh, anak yang beriman. Seperti yang kita contohkan dari kejayaan Islam ini. Tidak bisa seperti kejayaan Daulah Umayyah tadi dengan Daulah Abbasiyah tadi menjadi jaya tanpa adanya faktor-faktor ataupun yang mempengaruhinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.